Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk rukuk dan sujud kepadanya, untuk istiqamah di dalam menjaga ibadah, dan mudah-mudahan ini semua menjadi tolak balak dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, dalam satu kaul yang dia ucapkan, ma nazalal bala illa bidzanbin wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Bencana alam tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun negeri kita negeri rawan bencana, jika telah dilakukan kemaksiatan di atas bumi Allah ini. Dan Allah tidak akan mencabut bencana itu, akan terulang terus dalam kehidupan, melainkan jika penduduknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya yang mau rukuk dan sujud. Tak mungkin orang yang tidak pernah rukuk sujud kepada Allah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih, nyesel mungkin iya. Tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah, nampaknya tangeh lamun. Ya. Nampaknya mustahil. Orang yang tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi Adam diturunkan dari langit, diturunkan dari surga akibat dosa, akibat dosa. Setelah Adam tinggal di bumi, maka Allah membimbingnya
Salah satu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kemudian diajarkan kepada anak turunnya. Diajarkan kepada anak turunnya terus ya sampai Nabi Idris diangkat ke langit, kemudian masih dilanjutkan oleh orang-orang soleh pada waktu itu. Apakah itu Wad, apakah itu Suwa, apakah itu Yahus, apakah itu Ya'ud, apakah itu Nasr. Orang-orang soleh yang pernah dibimbing oleh Nabi Idris. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, konon pada masa ini masa ribuan tahun, ya. Masa ribuan tahun itu mengalami kemakmuran yang luar biasa, kehidupan di muka bumi atas bimbingan Nabi Adam yang dilanjutkan oleh Nabi Idris dan seterusnya. Tapi kemudian setelah peribadatan kepada Allah ini mengalami pergeseran dari bertauhid menjadi musyrik, dari meneladani orang-orang soleh yang mereka buat patungnya, diteladani, ya, dicontoh kesolehannya, diingat-ingat, dikenang kebaikannya, walaupun itu atas perintah bisikan setan untuk membuat patungnya, tapi pada waktu itu belum mengalami pergeseran. Kapan mengalami pergeseran? Setelah wahyu tidak dipelajari. Apalagi jika Nabi dan Rasul ditolak, maka cepat atau lambat azab Allah Subhanahu wa taala pasti didatangkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencermati Aceh Tamiang, ada sedikit keprihatinan. Ya, ada sedikit keprihatinan karena ternyata bencana itu berulang, Pak. 2004, konon 2006, kemudian 2016, kemudian 2025. Ya. Mengapa demikian? Ini yang perlu kita sinau. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dan ketika kita melihat keislaman di Solo Raya maksud saya, ya, itu amat sangat berbeda dengan yang ada di Aceh Tamiang sana. Ampli. Oke. Oke. Ini kali ya yang oh, kedekatan, ya, oke. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh-oleh dari Aceh Tamiang saya dengan tim Yayasan Amanah Ummah Surakarta, kita 2 minggu berada di Aceh. Itu ternyata cerita dari masyarakat sana berawal dari hujan deras, konon sampai 5 hari hujan deras. Itu pun masih ditambah rintik-rintik. Jadi setelah hujan deras ini berhenti, masih ada hujan rintik-rintik sampai 5 hari juga. Sehingga volume air itu melimpah luar biasa. Ya. Kemudian air ini tidak ada yang nahan. Ya. Apa sebab? Karena pohon-pohon besar itu sudah berubah menjadi perkebunan sawit.
hampir seantero Aceh. Ya. Sehingga tanah itu tidak ada yang nahan ketika curahan air hujan melimpah. Ya. Karena kan akar sawit itu serabut. Ya. Nah, jadi tidak ada yang nahan. Sehingga hampir sekian banyak bukit itu longsor. Sekian banyak gunung longsor. Nah, longsor, tanah yang longsor itu ya hanyut bersama hujan volume air yang luar biasa dari atas menuju ke tempat-tempat yang rendah. Sedangkan tempat-tempat yang rendah itu rata-rata kota. Ya, rata-rata kota, Pak. Kayak Payabedi itu di pinggir sungai yang luas sekali. Ya, alhamdulillah 2 jembatannya tidak jebol. Hampir semua jembatan jebol. Nah, ini karena tinggi, memang jembatannya tinggi, mungkin juga kokoh. 2 jembatan itu tidak jebol, tidak hanyut, sehingga kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mengungsi berada di jembatan itu, sehingga jembatan itu menjadi ya tidak bisa dilalui manusia, sementara air hampir mencapai 4-6 meter, ya, tinggi sekali. Nah, Bapak-bapak yang rahimahumullah, dari yang saya jadikan mukadimah tadi, 2004 tsunami, 2006 banjir, 2016 banjir, konon 2008 juga iya. Kemudian 2025 pun juga banjir. Ini harusnya menjadi perhatian masyarakat yang ada di sana. Kenapa seakan-akan dalam kesimpulan saya itu dianggap sesuatu yang memang itu wilayah rawan banjir kok mungkin begitu. Ya, seakan-akan begitu cara berpikir mereka. Karena memang berulang dan dianggap itu biasa. Dan banjirnya sering-sering hanya 1 meter, 1 meter, 1,5 meter kalau tidak salah 2018. Nah, yang sekarang ini ya, banjir yang paling dahsyat dalam sejarah Nanggroe Aceh Darussalam. Bapak Ibu sekalian, kalau Kudu ini, Kelurahan Kudu begini, itu seluruh rumah, seluruh rumah, tidak ada satupun yang tidak tertimbun tanah 1 meter, kita jenengan berbun gagas. Ini usaha kelurahan mawon lah. Ini bukan 1 kabupaten, bukan 2 kabupaten, bukan 3 kabupaten, nyaris semua provinsi. Ya. Itu uang 10 miliar nyelilit. Uang 10 miliar nyelilit, Pak. Ya, saya sempat kemaki nggak usah 104. Alhamdulillah roda lumayan membantu. Sampai di sana kita geleng-geleng kepala, ya Allah. Ya. Nangis kita melihat suasana di sana tuh. Karena tidak ada satupun rumah yang tidak tertimbun tanah, karena itu tanah dari pegunungan yang di bawah air ke tengah kota. Ya. Yang menjadi viral dalam berita di medsos itu pondok pesantren Al-Mukhlisun, Al-Mukhlisin atau Al-Mukhlisun, itu subhanallah pagarnya mungkin sama dengan tembok tangga ini, Pak, pagarnya itu balok yang kita bertiga gandengan tangan nyekel itu tidak cukup, Pak. Itu nyodok tembok pagar belakang pondok pesantren itu tidak jebol. Ya.
Itu yang mengherankan, tidak jebol. Dan akhirnya itu menjadi perbincangan masyarakat. Kalau itu jebol, maka Paya Bedi, jadi perkampungan kuno, perkampungan Belanda kalau mereka mengatakan, itu bisa dipastikan akan hancur-hancuran karena kayu-kayu gelondong yang besar-besar. Ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi akhirnya ya masyarakat hanya bisa diam, nunggu pemerintah pasti lama. Ya, nunggu pemerintah pasti lama. Karena masyarakat terkonsentrasi di kantor-kantor instansi pemerintahan dan pendidikan negeri khususnya. Kalau swasta juga belum bisa dapat perhatian penuh dari pemerintah karena mikir yang perkantoran yang penting-penting itu saja itu memakan waktu yang cukup lama, belum tentu setahun pulih gitu Pak. Sedangkan bego-bego raksasa kalau bahasa saya itu dikerahkan betul, tenaga manusia TNI dan Polri diterahkan betul. Setiap hari kita menyaksikan TNI dan Polri. Tapi kalau melihat wilayah yang terdampak sebesar itu, Pulau Sumatera, bukan Pulau Jawa Pak, Pulau Jawa itu kan kecil saja. Kalau Jawa Tengah umpamanya Pak, nah, saya membuat perumpamaan lagi yang termawon, yang dibuat mudah niku. Kalau Mojosongo masih banjir setengah meter, kita meriki berapa? Kalau Mojosongo aja masih banjir setengah meter, nah, kira-kira yang Solo seperti apa? Jadi memang parah suasana banjir itu, dan yang paling mengerikan itu bersama lumpur yang runtuh dari arah ketinggian. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mencoba untuk mengambil pelajaran dengan membuka surat Al-A'raf ayat yang ke 94 hingga ayat 100. Ya. Sebelumnya saya bacakan ayat 100 dulu. Ini nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya dalam rangka mengambil pelajaran jika dalam kehidupan ini ada musibah dan bencana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasa asabnahum bidzunubihim fanatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Ataukah belum juga jelas? Ataukah belum juga jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri? Dilarikan ke kita Pak, Bapak Ibu sekalian, dilarikan ke kita. Apakah kita ini tidak merasa jelas sebagai pelanjut kehidupan, ya, sebagai pelanjut kehidupan, mewarisi satu negeri, melanjutkan kehidupan setelah lenyap penduduknya, ya, setelah lenyap penduduknya, artinya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kelurahan yang hilang dulu, ya, dulu 2000 berapa. Kalau di Jawa ya ada perkampungan yang lenyap, Tugune saat ini kita sih, Kampung Legetan. Kalau di Aceh itu yang saya datangi Baling Karang namanya, Baling Karang. Itu sungainya seluas masjid ini sampai mentok sana. Itu jadi 2 kalinya Pak, luas sekali.
jembatannya putus, ya, jembatannya putus. Setelah saya sampai di pinggir sungai, kemudian didatangi oleh warga, 2 warga kalau tidak salah. Kemudian kita turunkan sembako, 1 mobil, kemudian dinaikkan perahu sembako itu. Perahunya segede ini kalau tidak salah, segede ini, lalu 2, nah itu 2, terus agak dipisah begitu perahunya, terus atasnya dikasih papan supaya bisa mengangkut bantuan-bantuan yang datang, karena memang terisolir gara-gara jembatan yang putus itu. Setelah saya nyebrangkan sembako itu 1 pickup, kemudian saya diajak naik ke atas, lalu ditunjukkan, Ustadz, ini perkampungan kita, ya, ini 1 kelurahan, 46 kakak itu lenyap seluruh rumah dan seluruh isi yang ada di dalam, habis semuanya. Ada kulkas, ada orang pakai tenda begitu, kok ada kulkas, dan saya tanya, loh Bu, kok kulkasnya aman gitu? Ini saya sudah penasaran Pak Ustadz, maka langsung saya angkat dengan suami sebelum air itu besar, selamat. Yang lainnya habis Pak. Ada tiang separuh ini nggak salah, itu 4 jumlahnya, itu putus semuanya, separuhnya putus semuanya. Anehnya 46 kakak lenyap, itu masjid utuh, utuh jangan utuh, tapi penuh dengan lumpur. Kita membersihkannya dengan 14 relawan kalau tidak salah, itu 24 jam, ya, 24 jam. Jadi lama sekali membersihkan, karena lumpurnya sudah mengeras, ya, lumpurnya mengeras. Di pondok pesantren atau di pendidikan yang diamanahkan oleh Ustadz Abdul Somad kepada kami-kami yang ada di sana, itu kita bersihkan 2 kelas itu bisa cepat setelah kita membuat sumur bor. Kita buat sumur bor 12 juta sak tandonnya, kemudian air sumur ini kita sedot pakai apa namanya, genset, ya, kita sedot pakai genset biar airnya kencang, kemudian kita semprotkan di tanah ini agar menjadi lumpur sehingga bisa dikeluarkan dengan mudah. Itu masih menelan waktu 5 hari harus selesai, 2 kelas Pak. Ya, jadi ini baru gambaran, 2 kelas itu 5 hari kita baru menyelesaikannya. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya yang tertimpa itu sak kudu nih? Penjenengan bisa bayangin seperti apa? Ini bukan sak kudu, bukan 1 kabupaten, bukan 2 kabupaten. Jadi kita kerja tuh kayak semangat tidak semangat. Semangatnya karena itu amal soleh kita, tidak semangatnya kerja sambil nyawa kanan kiri itu kayak ini kerja pora gitu, kayak tidak ada bekasnya. Karena kita melihat, jadi puing-puing rumah masyarakat yang bisa diambil dengan bego itu semuanya di pinggir jalan. Itu nanti menelan waktu yang sangat lama sekali. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali ke ayat ini. Saya angkat yang ayat 100 dulu. Jadi, ataukah belum juga jelas bagi orang-orang yang mewarisi satu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa seandainya kami menghendaki, kami Allah, kami benar-benar akan menimpakan siksa kepada mereka karena dosa-dosanya. Allah alam bisawab.
Yang saya lihat, saya banyak memperhatikan orang tidak sholat. Yang saya lihat, benar atau salah, wallahu a'lam. Tapi yang saya lihat banyak yang tak sholat. Saya habis ngirim sembako di Baling Karang itu, balik hampir maghrib, Pak. Lelah teman-teman itu ada tat duren tak kurang, Pak. Ya udah, ya enggak apa-apa, kita mampir ke duren dulu. Kita mampir ke duren. Kita beli duren 6 itu 200.000. Ya, di sini nggih 400 mungkin, Pak. Itu hanya 200.000, 6 duren. Sambil makan duren, minum, makan, selesai, alhamdulillah, dengar adzan kita, adzan maghrib. Itu yang duduk makan durian dan ngeteh kalau tidak salah, itu luar biasa banyak. Jadi kita ngomong adzan, ayo kita balik sholat. Jadi yang lainnya itu nyantai mau. Tidak ada tanda-tanda dia berdiri segera meninggalkan tempat karena sudah ada. Jumat saya sampai di Payabedi, subuhnya langsung diminta untuk mengisi pengajian karena kepala poskonya, jadi posko sinergi relawan Nusantara. Jadi yang kemarin Ustadz Salim bilang datang ke situ, Ustadz Abdul Somad juga datang ke situ, tokoh-tokoh nasional, artis-artis juga datang di tempat itu. Itu ketuanya murid saya dari Sahadah, namanya Ustadz Fatudin, ya. Maka kemudian setelah saya jam 2 datang, subuhnya diminta ngisi pengajian. Ketika pengajian itu isinya relawan, Pak. Masyarakat tidak ada. Lah terus pripun kondisi masyarakatnya saja yang terdampak musibah seperti itu. Maka ini menjadi keprihatinan tersendiri. Musibah dan bencana ditimpakan oleh Allah itu untuk mengingatkan mereka. Agar apa sih? Niki Pak, saya kembali ke atas. Kita kembali ke A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa ahadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharraun. Kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah itu untuk menyadarkan, untuk menjadikan mereka tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbol tunduk merendahkan diri kepada Allah ini apa, Pak? Niki lho, Pak. Taruh ini di buminya Allah, itu namanya tunduk merendahkan diri kepada Allah. Selembut apapun, sesopan apapun manusia, selama kepala belum diletakkan di buminya Allah, sombong dia. Sombong dia. Karena tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah itu sujud di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap generasi yang menolak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka Allah akan mendatangkan derita dan kesengsaraan di dalam hidupnya, walaupun mereka terlihat bergelimang harta. Musibah bencana itu pasti didatangkan karena itu sunatullah.
Nabi Nuh ditolak, banjir bandang yang luar biasa. Ya. Kaum Samud, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Soleh, ya. Mereka orang-orang yang punya kemampuan memahat gunung menjadi istana-istana tempat tinggal mereka. Diuruk itu Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis perkampungan mereka dan diketemukan belum lama tahun 1993, apa dengar kaget, di Yordania sekarang menjadi cagar budaya internasional. Ya. Ambil itu pelajaran maksud Allah. Ya, ambil pelajaran bahwa semua musibah yang menimpa kehidupan manusia itu dampak dari dosa yang mereka lakukan. Ya. Ketika bendungan Ma'rib di Yaman jebol, Allah tidak menyebut sebab-sebab duniawi dari jebolnya bendungan Ma'rib itu. Yang disebut oleh Al-Quran bidunubihim, akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengko sebelumnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya berkesimpulan dari membaca surat Al-A'raf 94, lalu lanjut yang 95-nya, yang 95-nya, inilah penyebab mengapa adab itu berulang. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa'ahadnahum baktatan wa hum la yash'urun. Ini artinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari. Supaya jelas Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ini tafsirnya. Ini tafsirnya. Ketika mereka tidak menyadari kesalahan mereka dan terus ingkar, kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan. Namanya istidrak. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hidup kita semakin hari kok semakin detail dunyane. Ya, tolong dikoreksi. Ya. Jadi kekayaan, fasilitas duniawi yang melimpah kira-kira semakin membuat kita dekat kepada Allah atau kita jauh kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, syukuri terus. Jika jauh kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cepat atau lambat yang datang nanti azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami gantikan penderitaan itu dengan kesenangan. Yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sehat, yang lemah menjadi kuat, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu dengan bodoh mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Kesenangan dan kesulitan yang dialami oleh leluhur kami hanyalah masalah waktu. Artinya ya seperti itu hidup itu, nek ora bunga ya susah. Kadang ya nyaman seperti ini, kadang ya kena banjir.
Kadang ya nyaman seperti ini, kadang ya kena gempa bumi. Kadang ya kita nyaman-nyaman, kadang ya tahu-tahu Merapi angop. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Itu sudah wajar, hidup itu seperti itu. Keduanya berputar di antara manusia. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah balasan atas kekafiran mereka, balasan atas lupa mereka, balasan atas nyepelekne para nabi dan rasul. Tidaklah para nabi dan rasul diutus oleh Allah di satu negeri, lalu penduduknya mendustakan para pembawa risalah kenabian itu. Melainkan Allah pasti akan timpakan azab kepada mereka. Kita sekarang tidak dibersamai oleh nabi ataupun rasul. Yang bersama kita tuh wahyu. Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an tidak pernah dipelajari. Ngaji ngeten niki jarang kita lihat. Ya, sejak dulu. Ya, jarang kita lihat. Bagaimana kemudian masyarakat atau generasi kita akan memahami hal-hal yang terkait dengan sejarah kehidupan pendahulu mereka yang dalam hidup mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti umatnya Nabi Nuh, seperti umatnya Nabi, banyaklah kita mengenalinya, mungkin Syuaib, mungkin Saleh, kaum Samud, kaum Ad, itu disuruh mengambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka terus larut dalam kedurhakaan, maka karenanya kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba, sehingga tidak ada lagi kesempatan buat mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Sedemikian mendadak datangnya siksa itu, sampai-sampai ia datang dalam keadaan tanpa mereka sadari kedatangannya. Tidak diberi contoh oleh Allah, mati sampai membusuk di dalam mobil. Kenapa? Karena cara berpikirnya dikiranya itu banjir biasa, Pak, ya, seperti biasanya 1 meter. Tidak tahunya banjir itu banjir yang sangat dahsyat, ya. Curahan air sangat luar biasa, dan itu dibarengi dengan arus deras, karena air yang sangat banyak dari atas menuju ke bawah tidak mungkin pelan, ya. Dan jumlahnya, volumenya sangat banyak karena 5 hari hujan deras berturut-turut. Jadi mereka kayak mangu-mangu, ya, dikiranya tidak apa-apa, tidak tahunya mereka terkagetkan, ya. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya semalam, air itu menumpuk di tempat yang rendah, di kota-kota, sehingga banyak sekali yang terjebak di dalam mobil. Dan yang diceritakan oleh relawan seorang dokter, itu mereka hanya bisa menangis betul, Pak, karena 7 hari itu betul-betul manusia tidak bisa berkutik. Jadi banjir itu sampai 7 hari, ya, 7 hari. Saya diajak keliling, sopir saya namanya Mas Fadil, itu cerita ke saya, Ustadz, saya itu mengevakuasi satu teman dekat, itu berada di lantai 2, airnya masih sekitar 50 cm di lantai 2, Pak. Ini pinter meter. Ya, di lantai 2 itu masih 50 cm air. Otomatis dia bertahan hidup berdiri karena airnya masih segitu. Saya tanya, cerita dia itu, dia bertahan hidup dengan minum air putih, jadi kayak aqua itu, dan makan tisu, ya. Itu yang cerita namanya Fadil.
karena memang tidak ada makanan. Setelah kita keliling, subhanallah, menangis betul Pak. Di kota besarnya saja itu bersih-bersihnya mungkin tahunan. Kalau sudah hujan gitu masyarakat, waduh, jadi kayak trauma. Bapak-bapak yang sekalian, ini ayat yang ke-95, keterangannya seperti itu. Intinya apa? Intinya tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang telah terjadi. Penyebabnya apa? Jauh dari bimbingan wahyu. Apa betul jauh dari bimbingan wahyu? Mari kita bersama-sama untuk meneliti. Ya, kalau penjenengan tindak sana, kemudian melihat suasana langsung di sana, kita akan menyaksikan suasana kehidupan masyarakat yang jauh dari taklim, kalau bahasa saya. Jauh dari taklim. Mereka butuh taklim, mereka butuh pendidikan. Bahkan kami diminta ustadz, bahwa ustadz dari Jawa itu ada yang didatangkan ke sini. Penak kari ngomong 10 juta ya wong loro. Dia tinggal minta lah, kita yang berangkat 10 juta 2 orang. Kita ngumpulkan dana 104, memberangkatkan 2 orang 10 juta. Apa doae mung tinggo pribadi tidak jadi diperbantukan ke sana. Inilah yang sekarang alhamdulillah ada Ikhwan itu kok ngasih saya agak banyak, 18 juta 350 Pak. Ya, itu langsung saya tembung, Pak. Ini kalau saya ambil untuk transfer boleh enggak? Kalau enggak boleh saya enggak bisa ngambil. Ya. Jawabannya, lah secara syar'i boleh enggak, Pak? Bukan secara syar'i, saya bilang, jenengan mengizinkan enggak kalau ini saya ambil untuk transport sedikit. Kalau jenengan tidak bilang boleh, saya enggak bisa ngambil. Harus saya salurkan ke sana semua. Lalu dia nampaknya orang hati-hati. Enggak, Ustaz, ini uang zakat saya. Lah kalau ini diambil untuk transport ke sana boleh enggak? Oh boleh, saya bilang. Kalau itu nawaitunya jenengan mengeluarkan zakat, lalu zakat itu jenengan salurkan ke sana, lalu saya ambil untuk transport sedikit, boleh. Kalau boleh silahkan diambil. Maka saya ambil sedikit Pak, untuk meringankan pembiayaan ke sana. Kemudian ada lagi hewan yang tahu-tahu ngasih saya 10 juta sambil mengatakan, Ustadz terserah mau untuk gunakan apa. Ini ada uang 10 juta jenengan pakai. Sehingga saya agak leluasa menggunakan dana itu untuk memberangkatkan teman-teman yang berada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhir bulan ini insya Allah kita berangkat lagi. Tidak tahu siapa yang berangkat, kemungkinan juga saya lagi. Karena memang kondisinya masih sangat butuh bantuan, terutama terkait dengan pembinaan mental mereka. Kalau tidak berat sekali, jadi trauma healing ini sangat dibutuhkan di sana. Lah apa trauma healing ini? Dia sudah taklim, bahasa saya paling beda. Taklim, kita cerahkan mereka dengan Al-Quran. Ini loh Al-Quran ini gini. Ya, Al-Quran bunyinya seperti ini. Untuk tolak bala itu taubah. Taubah itu apa? Taubah itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ada yang kaget Pak kepala sukunya di sana. Sholat saya bilang, karena penjenengan kalau sholat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Aceh ini diisi oleh 90% masyarakatnya rukuk sujud kepada Allah, baldatun thayyibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika yang mengisi kehidupan orang-orang yang enggan untuk rukuk dan sujud kepada Allah, saya memberanikan diri untuk mengatakan sak sopan-sopane menungso, sak dermawan-dermawannya manusia, kalau dia tidak meletakkan kepalanya di bumi Allah, bersujud kepada Allah, itu manusia sombong. Itu manusia sombong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini maka ayat yang ke-96
97, 98, 99 semuanya ya, mengingatkan kepada kita jangan sembrono ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datangnya selalu tiba-tiba. Pemilih jenengan sedang bacem. Iya Pak. Nek saya sedang mojo ya bodoh dulur. Ya, hati-hati. Saya dulu Bapak Ibu sekalian, waktu kecil SD itu minimal 3 bulan sekali itu mesti ciblon di banjir ya. 3 bulan sekali Bu ciblon di banjir 1 meter ya. Saya ingat sekali sama kakak itu dicemplung ke ember kenapa dari trim nih kali Pak jadi gede itu cemplungnya di situ digeret kemana-mana sama kakak itu telung sasi pisang, mojo itu banjir. Setelah ada tanggul itu baru jarang sekali banjirnya. Karena kalau banjir paling di bawah dengkul dan itu cepat, ya. Karena pintunya ditutup, lalu air yang tidak masuk ke sungai itu yang kemudian naik paling setengah di bawah dengkul, nanti hilang dengan waktu yang cepat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya hanya memberi oleh-oleh dari Aceh Tamiang yang kita dengan sekian hewan berada di sana 2 minggu. Saya hanya 1 minggu di sana karena setelah itu saya keliling-keliling ke teman-teman di Medan karena kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke ustadz-ustadz yang ada di Medan. Jadi ini dulu Bapak-Bapak yang sekalian yang terakhir sudah pernah saya angkat di kajian ini. Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi adzabin min 'indi. Apabila kemaksiatan itu sudah merajalela di tengah-tengah umatku, maka Allah akan meratakan azabnya di tengah-tengah mereka. Ini warning Nabi Muhammad. Ummu Salamah ya. Ummu Salamah yang mendengar hadis ini itu langsung komentar, amma fihim yauma idzin unasun salihun ya Rasulullah. Walaupun di dalamnya pada waktu itu masih ada orang-orang solehnya, Nabi menjawab bala iya. Ummu Salamah bertanya lagi, qultu kaifa yasna'u bi ulaik? Apa yang dilakukan Allah kepada orang-orang yang soleh-soleh itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah nasihat Nabi. Rukuk sujud kita itu tetap memberi manfaat. Apa sebab? Ketika musibah terjadi, targetnya bukan orang-orang soleh. Targetnya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya, targetnya itu. Maka Nabi mengatakan, yusibuhum ma asabahum. Mereka tetap tertimpa musibah sama dengan pelaku-pelaku dosa itu. Hanya bukan target murka Allah. Tsumma yasiruna ila magfirati minallah wa ridwan. Jika musibah itu menjadi derita orang-orang soleh, maka derita itu menjadi penghapus dosa dan kesalahannya. Ya, jika musibah itu menjadi penyebab terenggutnya nyawa mereka, maka kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan yang bermaksiat, apalagi ingkar kepada Allah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka lah target murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ngaten Mbak Menawi, yang benar dari Allah, yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.